Klarifikasi catatan sejarah Borobudur. Hai teman-teman, apakah kamu pernah mendengar tentang Borobudur, monumen megah di Pulau Jawa? Tapi, apakah kamu tahu bahwa catatan sejarah Borobudur masih belum akurat? Bahkan, banyak dari kita yang masih berpikir bahwa Borobudur adalah monumen Buddha yang dibangun oleh orang-orang India. Dalam video ini, kita akan mengungkapkan klarifikasi tentang catatan sejarah Borobudur. Kita akan membahas tentang nama asli Borobudur, konsep Trilaksana, dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Borobudur. Pertama-tama, mari kita bahas tentang nama asli Borobudur. Nama asli Borobudur adalah Fuana Cakapala, bukan Borobudur seperti yang kita kenal sekarang. Nama ini lebih akurat dan relevan dengan konteks sejarah dan budaya Nusantara. Nama Fuana Cakapala sendiri memiliki makna yang sangat mendalam. Fuana berarti alam atau dunia, Caka berarti Saka atau bangsa Saka. Leluhur kita terdahulu orang Eropa sebut dengan Scythia, adalah Arya. Teks kata Cakya ada tertera di relief bagian bawah yang kini tertutup atau ditutup. Dan Pala berarti imperium, atau suatu bangsa yang besar. Nama Fuana Cakapala diartikan secara lengkap sebagai berikut. Sangharama, Mahavihariya Paratera Arya, Fuana Cakapala, kini terpublikasi menjadi Borobudur, adalah penamaan filolog Belanda yang tidak paham siapa sejatinya nenek moyang leluhur kita. Sangharama adalah tempat belajar pembelajaran, dharmik original, di masa terdahulu jauh sebelum abad 5 SM. Mahatupa, Maha atau Mahe adalah berarti besar atau agung. Tupa adalah awal dari literasi kata stupa. Peziarah Tiongkok ke Nusantara menyebut kata ini dengan tope. Arya adalah kaum Cakya atau Saka leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Mahavihariya adalah tempat berlatih dan prosesi kontemplasi spiritual yang dibuat besar dan megah. Maha dan Vihariya digabung menjadi Mahavihariya. Kata vihara berawal dari kata ini. Paratera adalah orang-orang yang belajar atau sudah menjadi master pada ajaran dharmik original, disebut dengan parateran. Fuana Cakapala adalah nama bangunannya. Literasi kata Fuana atau Buana. 3 tahapan bentuk bangunan Fuana Cakapala adalah gambaran 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta, bukan kata yang berakhiran datu. Itu istilah India yang terlabeling tanpa dasar. Selanjutnya, mari kita bahas tentang konsep yang mendasari Borobudur, yaitu konsep Trilaksana atau disebut Bawanatraya. Ini ajaran asli leluhur bangsa Nusantara. Konsep ini membahas tentang 3 tahapan dalam proses perjalanan spiritual, yaitu alam kelanggengan, alam lahiriah, dan alam rohaniyah. Konsep ini sangat penting dalam tradisi spiritual Nusantara dan tidak hanya terkait dengan ajaran Buddha. Konsep Trilaksana ini juga terkait dengan konsep Dharma, yang merupakan ajaran dasar dalam tradisi spiritual Nusantara. Dharma berarti kebenaran, atau keadilan, dan konsep ini sangat penting dalam memahami tentang perjalanan spiritual dan tujuan akhir hidup. Tokoh-tokoh yang disebut parateran, diantaranya Dharmadasa, Dharmapala, Sariputra dan lain-lain adalah putra Nusantara yang memiliki peran penting dalam perkembangan ajaran spiritual di Nusantara dan India. Mereka adalah contoh nyata bahwa Nusantara memiliki peran penting dalam perkembangan ajaran spiritual di Asia. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa catatan sejarah Borobudur masih belum akurat. Kita berharap bahwa negara dan institusi internasional seperti UNESCO dapat mengklarifikasi catatan sejarah Borobudur, agar dapat memperbaiki kesalahpahaman dan memberikan pengakuan yang lebih akurat tentang warisan budaya Nusantara. Kita juga berharap bahwa klarifikasi ini dapat membantu kita memahami lebih baik tentang sejarah dan budaya Nusantara. Kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang konsep Trilaksana, tokoh-tokoh penting dalam sejarah Borobudur, dan warisan budaya Nusantara yang lain. Dalam mempelajari sejarah dan budaya Nusantara,
kita harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip akademik yang ketat, seperti menggunakan sumber-sumber primer yang akurat, melakukan analisis yang teliti, dan menghindari interpretasi yang subjektif. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pengetahuan kita tentang sejarah dan budaya Nusantara adalah akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa sejarah dan budaya Nusantara sangat kaya dan beragam. Kita memiliki banyak warisan budaya yang sangat berharga, seperti candi-candi kuno, tradisi-tradisi adat, dan bahasa-bahasa daerah. Dengan memahami dan menghargai warisan budaya Nusantara, kita dapat memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia dan memperkokoh kesatuan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi tentang klarifikasi catatan sejarah Borobudur dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga ingin memperluas pengetahuan tentang sejarah dan budaya Nusantara. Dengan membagikan video ini, kita dapat bersama-sama memperkuat kesadaran akan pentingnya memahami sejarah dan budaya kita. Jika kalian ingin terus mendapatkan informasi menarik tentang sejarah dan budaya Nusantara, jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel kita. Dengan demikian, kalian akan selalu mendapatkan update tentang video-video terbaru kita. Juga jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Kita ingin tahu apa pendapat kalian tentang klarifikasi catatan sejarah Borobudur, dan apa yang kalian ingin tahu lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.